Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, alhamdulillah pada hari ini Bapak berjumpa lagi dengan qudrat, iradah dan inayah Allah dalam rangka talabul ilmi yang mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai satu amal ibadah kita dan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada saat ini Bapak akan mengulang kembali materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang masalah maratibul qiraah dan makharijul huruf. Perlu diketahui, seseorang yang sedang membaca Al-Quran, pada hakikatnya dia sedang berdialog. Dia sedang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sudah barang tentu bahasanya yang bagus, bahasanya yang indah, bahasanya yang enak menyejukkan. Bahasa dalam tutur kata dalam baca Al-Quran adalah ilmu tajwid. Oleh sebab itu wajib seseorang untuk mempelajari Al-Quran dengan ilmu tajwid. Salah satu di antaranya adalah maratibul qiraah. Ulama sepakat bahwa di dalam membaca Al-Quran ada mempunyai maratibul qiraah atau tingkatan atau tempo bacaan. Tempo bacaan atau maratibul qiraah ini ada 4. Yang pertama adalah tempo atau maratibul qiraahnya itu tartil. Artinya seseorang membaca Al-Quran dengan tempo tartil ini adalah membaca dengan pelan. Pelan dalam artian bukan suaranya. Artinya jangan tergesa-gesa, jangan tergopoh-gopoh, tenang. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan huruf keluar tepat pada makhrajnya, dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Contoh, Bapak kasih contoh bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi seperti itu temponya, dia punya ketukannya sama. Bapak ambil contoh yang sangat sederhana untuk mendekatkan pemahaman tartil ini. Kita pernah melihat tokoh jam, apakah itu di pasar atau di ruko dan sebagainya, di mana toko jam itu, jamnya itu banyak berbentuk aneka ragam. Ada yang bundar, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang besar, ada yang sedang, dan juga ada yang lebih besar. Tetapi dia punya lompatannya, dia punya ketukannya, semuanya sama. Begitupun seseorang dalam baca Quran yang tadi Bapak contohkan. Enggak boleh kita baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh. Harus stabil ketukannya. Kalau bacanya lambat, semua ketukannya ikut lambat. Ya. Ini yang namanya tempo tartil. Tahqiq adalah bacaan dengan tempo tahqiq ini pada dasarnya sama dengan tartil.
Perbedaannya dalam membaca ini lebih dipelankan dan apabila perlu ukurannya dapat melebihi tartil. Tempo ini hanya dipergunakan dalam belajar. Contoh, kadangkala ketika kita sampaikan bacaan tentang masalah ketukan mat, ketika kita baca panjang, maka yang baru belajar bacanya pendek. Misalkan Dzalikal kitabu la raiba fih. Tapi dibacanya Dzalikal kitabu la raiba fih. Sampai 3 kali dibacanya seperti itu. Sehingga yang mengajarkan lebih dilamakan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Agar lebih tahu, bahkan agar lebih tahu tekanannya bahwa lam itu dibaca panjang. Setelah mereka tahu lebih panjang, maka ketukannya dirubah. Yang sudah lebih panjang, maka ketukannya dirubah menjadi apakah itu 1 alif, 2 alif, atau 3 alif sesuai dengan tingkatannya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Lalu diikutin Dzalikal kitabu la raiba fih, dan seterusnya. Adapun hadar, ya, adalah bacaan hadar merupakan lawan dari tartil, yaitu membaca cepat tapi tetap menjaga hukum-hukumnya dan makharijul hurufnya tetap terjaga. Biasanya tingkatan tempo hadar ini sering banyak digunakan ketika salat tarawih. Maka oleh sebab itu ketika imam membaca dan memimpin salat tarawih dengan bacaan cepat, itu tidak menjadi masalah apa-apa, asal makharijul hurufnya terjaga dengan baik. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية, dan seterusnya. Jadi boleh kita membaca seperti itu asal menjaga hukum-hukumnya dan tidak keluar dari relnya yang sudah ditentukan oleh para ulama-ulama ahli tajwid dan ulama-ulama ahli qiraat, dan tetap makharijul hurufnya terjaga dengan baik. Kemudian tempo yang terakhir adalah tempo tadwir. Artinya bacaan dengan tadwir ini adalah menggunakan ukuran pertengahan antara tartil dan hadar. Ini sering dipakai oleh imam-imam Masjidil Haram dan Mekah ketika memimpin salat tarawih. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itulah maka hendaknya kita latih maratibul qiraah ini dengan sesering mungkin untuk talaki sehingga menimbulkan feeling yang tajam. Kita tidak akan bisa mampu untuk mengamalkan maratibul qiraah ini tanpa kita talaki kepada yang ahlinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan kita semua yang membaca Al-Qur'an, memudahkan dan melancarkan untuk bisa membaca dengan sebaik-baiknya tentang maratibul qiraah. Yang kedua adalah makharijul huruf. Oleh sebab itu, di mana makharijul huruf ini ya terbagi kepada 5 hukum bacaan. Nanti kalian buka di bab kedua ya, tentang masalah makharijul huruf di halaman 8.
ya. Jadi bahwa huruf-huruf hijaiyah ini sudah mempunyai fungsinya masing-masing. Secara refleks spontanitas ya, tapi tepat, maka makharijul huruf ini dalam 30 huruf atau 28 huruf atau 29 huruf, maka tidak keluar dari 5 macam makharijul huruf. Yang pertama adalah al-jaub, ronggah mulut. Jadi kelompok al-jaub ini hanya 3 huruf yang dia punyai, yang dia miliki, yaitu alif, ya, dan wawu. Oleh sebab itu secara otomatis ketiga huruf ini adanya di ronggah mulut. Yang kedua adalah kelompok halak, yaitu tenggorokan. Jadi ada 6 huruf yang diucapkan melalui tenggorokan yang tidak keluar dari tenggorokan itu, maka diantaranya hamzah, ha, ha, ain, kha, dan gin. Yang ketiga adalah kelompok al-lisan. Ini banyak sekali. Artinya huruf-huruf hijaiyah yang di kelompok al-lisan ini artinya lidah, yang diucapkan melalui lidah ini banyak sekali, seperti ta, sa, jim, dal, ra, dan lain sebagainya. Maka tanpa lidah tidak sempurna mengucapkannya. Kemudian kelompok yang keempat adalah syafatain, huruf yang diucapkan melalui 2 bibir. Jadi dengan sepakat ada 4 huruf yang diucapkan melalui 2 bibir, yaitu ba, fa, mim, dan wawu. Tanpa 2 bibir tidak menjadi sempurna pengucapan keempat huruf tersebut. Yang terakhir adalah kelompok al-khayshum, yaitu batang hidung. Artinya ketika mengucapkan huruf nun dan mim yang bersyiddah, maka tidak akan sempurna mengucapkan sifatul gunnah melalui huruf nun dan mim yang bertasydid tanpa melalui batang hidung. Oleh sebab itulah makharijul huruf ini sudah mempunyai fungsinya masing-masing. Ketika kita mempraktekkan bacaan tersebut, maka tidak terlalu lebar kita mengucapkan huruf tersebut, ya. Artinya gigi atas dan bawah itu tidak terlalu lebar. Contoh, kita melatihan makharijul huruf, ya, yang ada di buku kalian nanti ada, ya. Seperti nanti kalian praktekkan. Ana auna una aina ina anun bana bauna buna bagina bina banun tana tauna tuna taina tina tanun sana tauna tuna taina tina tanun jana jana juna jaina jina janun حال حول حول حين حين حان خال خول خول خيل خين خان دال دول دول دين دين دان دال دول دول دين دين Itulah kita melatih makharijul huruf, di samping ketukannya, ya, iramanya, dan juga sekaligus kita melatih pernapasan. Jadi sampai di sinilah perjumpaan kita di dalam menyampaikan Bapak materi kepada kalian, dan Bapak selalu mendoakan kepada kalian agar Allah selalu memberikan keringanan, kemudahan, kelancaran untuk bisa mengamalkan apa yang Bapak sudah sampaikan kepada kalian, dan Bapak mohon maaf atas segala kekurangannya.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.